Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah anak-anak, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu membahas pelajaran fikih kelas 11. Sekarang kita masih dalam pembahasan bab 2 tentang hudud dan hikmahnya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis hudud yang lain meliputi zina dan khodaf. Dan sekarang kita akan bahas jenis hudud yang ketiga, jenis kejahatan hudud yang ketiga, yaitu tentang khomer, minum khomer. Dan kali ini masih bersama saya Bapak Muhammad Fakhrur Razi. Sekarang kita bahas nanti. Dalam bab ini kita bahas pengertian khomer, hukum khomer, had khomer. Yang pertama tentang pengertian khomer. Khomer atau yang biasa disebut dengan muskir, sesuatu yang memabukkan, itu nanti mempunyai pengertian sebagai berikut. Secara bahasa, khomer mempunyai arti penutup akal. Sedangkan secara istilah syar'i, khomer diartikan sebagai segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Nah, berdasarkan pengertian syar'i ini, kita bisa pahami bahwa cakupan khomer itu nanti tidak hanya terkait perkara yang bersifat cair atau minuman saja. Akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan maupun minuman, yang memabukkan dan menghilangkan akal, itu nanti bisa disebut dengan khomer. Karena memang cakupan khomer zaman dahulu dengan sekarang ini berbeda. Apabila kita lihat dalam teks-teks nas baik hadis maupun Al-Quran, khomer zaman dahulu itu nanti selalu diidentikan dengan minuman. Makanya lafadz khomer selalu dikaitkan dengan asyurbu, meminum khomer. Karena memang zaman dahulu, zaman Kanjeng Nabi, khomer itu nanti bersifat cair, minuman keras. Biasanya kalau zaman dahulu orang membuat khomer itu nanti khomer dihasilkan dari perasan air anggur ataupun gandum. Anggur atau gandum diperas, kemudian air perasan itu nanti fermentasi. Biasanya 3-5 hari atau maksimal 6 hari. Nah, hasil fermentasi anggur dan gandum itu nanti menimbulkan kandungan alkohol, dan itulah yang menyebabkan khomer mempunyai sifat memabukkan dan menutupi akal. Itu zaman dahulu. Tapi kalau sekarang, khomer cakupannya tidak hanya berupa minuman saja. Sekarang khomer perkara yang mempunyai sifat khomer, mempunyai sifat memabukkan dan menghilangkan akal, tidak hanya berupa minuman saja. Sekarang kita temui banyak perkara. Ada yang berupa pil, ada yang berupa serbuk, atau yang lain-lain. Artinya apa? Zaman sekarang cakupan khomer itu meluas, tidak hanya berupa minuman, melainkan segala sesuatu baik yang berupa minuman maupun makanan ataupun yang lain kok mempunyai sifat khomer, memabukkan dan menghilangkan akal, itu nanti juga termasuk khomer. Sekarang hukum khomer. Sebagai umat Islam, kita sudah biasa mendengar khomer hukumnya haram, itu nanti sesuai dengan firman-Nya Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamri wal maisiri wal anshabi wal azlami rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk pahala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ayat di atas memang menyebutkan lafadz khamr yang bermakna minuman hasil fermentasi yang berasal dari perasan air anggur. Akan tetapi semua hal yang
berupa minuman, makanan atau yang lain yang bersifat memabukkan dan menghilangkan akal, itu nanti juga bisa disebut dengan khamr. Okay. Sesuai dengan firman sabda Kanjeng Nabi yang berbunyi kullu syarabin askara fahwa haramun. Semua perkara yang memabukkan itu nanti hukumnya haram. Di samping itu dalam kaidah fikih juga disebutkan ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan ketika dikonsumsi banyak, maka mengkonsumsi sedikit hukumnya haram. Oke. Karena memang khamr itu nanti yang diharamkan meminumnya. Minum khamr hukumnya haram. Lupa berarti lek napa ngombe sekedhik nyicipi mboten haram no, lek mboten mabuk. Nah, tidak boleh panggian karena ada kaidah seperti ini ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Perkara sing diombe kok mabuk akeh, ngombe saithik ya bangga haram. Nyicipi sak sendok ya haram panggian meskipun gak sampai mabuk. Paham ya? Meskipun gak sampai hilang akal, tapi ya bangga haram. Karena apa? Khamr itu haramnya zati. Perkara kalau sudah tersifati dengan sifat khamr, maka apa? Zatiahnya haram. Semua perkara yang sudah tersifati dengan sifat khamr, maka apa? Zatiahnya haram. Zati barang iki lho haram. Makanya ngombe mangan saithik meskipun gak mabuk ya bangga haram. Apalagi ketahanan tubuh setiap orang itu nanti berbeda-beda. Bagi orang yang sudah terbiasa minum khamr, ngombe arak, ngombe sak gelas orang efek. Lantas apakah ngombe sak gelas itu nanti halal gak dosa? Ya gak dosa. Karena memang perkara apabila sudah tersifati dengan sifat khamr memabukkan dan menghilangkan akal, maka apa? Zatiyahnya barangi hukumnya haram. Lek barang wis haram, ngombe masih mabuk utawa ora, ya bangga haram. Lah barang wis haram. Paham nggih? Nah, di samping itu khamr juga dihukumi najis. Karena apa? Dalam ayat Al-Maidah tadi disebutkan bahwa apa? Khamr itu adalah rijsun, perbuatan setan yang hukumnya najis, rijsun najis kotor. Makane khamr hukumin najis. Nah, yang ketiga, had atau hukuman bagi pelaku minum khamr. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku minum khamr adalah berupa hukuman jilid atau cambuk. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai rincian jumlahnya. Berikut adalah pendapat para ulama terkait had bagi pelaku minum khamr. Yang pertama, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa had minum khamr adalah 8 kali cambuk, di mana semuanya berstatus had. Jadi menurut jumhur ulama ini, hukuman bagi pelaku minum khamr 80 cambukan dan semuanya itu bernilai atau berstatus had. Kalau berstatus had berarti apa? Tidak bisa dikurangi, ya kudu 80. Karena had itu nanti pengertian adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, gak bisa dikurangi. Ini pendapat dari jumhur ulama. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud, dan juga ulama madhab Zahiriyah, itu nanti berpendapat bahwa had minum khamr adalah 40 kali cambuk. Tetapi bagi imam atau hakim diperbolehkan untuk menambahkan hukuman takzir berupa cambuk maksimal 40 kali. Jadi pendapat kedua dan pendapat pertama itu nanti sama, podo-podo jumlahe 80. Berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku minum khamr hukumannya cambuk ping 80. Kalau menurut pendapat pertama tadi 80 cambukan tadi sifatnya had kabeh, had semua. Jadi semuanya bersifat had, yo gak iso dikurangi, kudu pas 80.
ora oleh nambah, ora oleh kurang. Tapi pendapat yang kedua, nggih, 80 cambukan itu nanti dipilah-pilah. Sing 40, yang 40 sifatnya had, nggih, yang 40 lagi sifatnya takzir. Takzir itu apa toh? Takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Artinya apa? Ketetapannya diserahkan kepada manusia. Dalam hal ini pemerintah. Makanya dalam pendapat kedua ini, okay, menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Dawud Ad-Dhahiri dan Madhab Dhahiriyah berpendapat, okay, 80 kali cambukan bagi pelaku minum khamar itu nanti rinciannya yang 40 hukum had saking Gusti Allah, sing 40 atau bagi imam boleh menambahkan hukuman takzir maksimal 40 cambuk maksimal. Jadi yang 40 takzir itu nanti nggih, terserah hakim, ditambahi 20 ya oleh, ditambahi sitok ya oleh, ditambahi 30 ya oleh, ditambahi selawi ya oleh, tapi maksimal takzire sampai 40. Paham nggih? Nah, pon itu hukuman bagi pelaku minum khamar. Wis muga-muga gak sah nglakoni nggih. Masih teng Indonesia genek cambuk, tapi hati Gusti Allah ditagih panggan. Yang keempat, dasar penetapan had bagi pelaku minum khamar. Pelaku minum khamar akan dikenakan had khamar apabila sudah memenuhi dasar penetapan berikut. Yang pertama, pengakuan, yakni pengakuan langsung dari pelaku minum khamar bahwa dirinya meminum khamar atau mengkonsumsi khamar. Karena dalam fikih pengakuan bisa menjadi hujjah atau bukti dalam penetapan suatu hukum. Enek wong ngombe khamar pengen tobat, ngaku lapor yang di hakim, pemerintah, Pak, kula wingi ngombe khamar, kula khilaf, kula nyuwun hukuman. Nah, maka apa? Itu nanti bisa diberikan had khamar karena dia ingin bertobat. Apik itu. Wong salah gelem nglakoni salahe apik. Yang kedua, B, saksi. Ya, ini saksi atau seseorang yang menyaksikan dan mengatakan bahwa seseorang telah minum atau juga mengkonsumsi khamar, di mana saksi harus berjumlah dua laki dan bersifat adil. Enek wong ngombe khamar, mengkonsumsi narkoba, dia tidak mengakui perbuatannya, tapi ada yang menyaksikan, ada yang melihat. Lah, orang yang melihat tadi lapor yang ini polisi, Pak, dia telah minum khamar, ngombe pil, mengedarkan pil mamane. Nah, itu nanti nggih, pengakuan atau persaksian dari saksi itu nanti bisa menjadi hujjah bukti bahwa apa? Pelaku khamar itu nanti mengkonsumsi khamar. Sehingga pelaku minum khamarnya bisa diberikan had khamar. Nggih. Artinya apa? Tanpa adanya dua dasar penetapan ini, sing ngombe ora ngaku, ora ngakoni, yo ora enek sing laporni, maka apa? Pelaku khamar tidak bisa diberikan had khamar. Gak iso dihukum. Lah wong gene sing ngaku, gene sing lapor kok. Tapi meskipun gak ada yang ngaku, gak ada yang lapor, hukumane ditanggung nek akhirat. Urusane langsung kalih Gusti Allah binjing teng akhirat. Makane nggih, Mas yo ngombe kene sing ngerti. Gusti Allah Maha ngerti. Nggih, hati-hati sampean. Menungso kene sing ngerti Gusti Allah gak panggah ngerti panggan. Pun nggih, itu tadi materi terkait tentang khamar nggih. Selanjutnya nanti kita bertemu lagi dalam video yang lain. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.